Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi terguncang. Apakah sekte pemutus langit mengirim orang-orang mereka? Selain itu, penyihir aneh inilah yang identitasnya sebanding dengan Peri Yu Chen. Ini secara alami membuat banyak orang khawatir, terutama para ahli tertinggi yang baru saja berbicara. Ini adalah konflik besar antara sekte besar. Meskipun asal-usul mereka hebat, jika mereka terjebak dalam hal ini, itu hanya akan menimbulkan masalah. Shi Hao sebenarnya luar biasa ini, melibatkan dirinya dalam perjuangan antara dua sekte besar ini dan membuat sekte pemutus langit secara pribadi menunjukkan diri. Jika ada yang berani mengambil tindakan, mereka benar-benar akan berpikir dua kali sebelum melakukannya. Penyihir iblis memiliki mata yang cerah dan gigi putih. Gayanya yang luar biasa tak tertandingi, dan fisiknya sangat memikat. Sepasang kaki panjang dan ramping yang indah bergerak maju mundur, menggambar sosok yang sangat bergerak. Adik batu kecil, lukamu tidak ringan. Sebaiknya kau pergi saja bersamaku, kata penyihir itu. Alis hitamnya melengkung dan pupil matanya cerdas. Di dalam bibir merahnya terdapat gigi yang berkilauan, dan ada semacam pengaruh spiritual padanya. Tidak terlalu buruk, saya masih baik-baik saja dan bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun, perjuangan hidup dan mati semacam ini adalah cara yang baik untuk mengasah diri saya sendiri. Shi Hao tertawa dan mengucapkan terima kasih. Semua orang menjadi takut. Orang ini terlalu aneh. Dia jelas menderita luka serius dan hampir mati. Apakah dia benar-benar menganggap pertarungan semacam ini sebagai ujian? Para ahli ini secara alami berpengalaman, dan mereka secara alami sekarang melihat bahwa pemuda surgawi ini memiliki dukungan yang luar biasa. Saat bertarung hidup dan mati melawan para ahli tertinggi, dia sebenarnya masih bisa tertawa dengan santai. Apakah ada orang lain yang ingin mencobanya? Teriak Shi Hao. Semua orang menjadi terpana. Apakah dia serius? Dia sebenarnya mengeluarkan tantangan itu sendiri. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia benar-benar tidak takut mati di sini? Pada kenyataannya, Shi Hao benar-benar menderita luka parah. Belum lama ini, dia masih ingin melarikan diri dan mengukir jalan pembantaian. Namun, dia sekarang menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk sepenuhnya melepaskan potensinya. Dengan menghabiskan semua yang dia miliki, dia sebenarnya bisa mendapatkan banyak manfaat. Anda harus memahami bahwa biasanya, dia akan selalu mengalahkan musuh-musuhnya. Di mana dia akan menemukan lawan yang cocok. Di istana Kaisar Suci Tanah Leluhur Klan Api, dia bertemu dengan tembok dewa dan iblis yang membuatnya sangat gembira. Dan saat ini, ada sekelompok makhluk yang layak diperjuangkan dengan semua yang dia miliki. Ini jelas merupakan kesempatan langka. Tentu saja, ini bukan dia yang terburu-buru menuju kematiannya. Dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri, karena ketika dia membunuh nenek Sihua barusan, dia mendapatkan skin Fate Beast itu. Itu bisa memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan tanpa halangan melalui kehampaan. Dengan demikian, dia tidak lagi takut pada siapapun di sini. Dia memperlakukan tempat ini seperti tempat pembantaian. Dia akan bertarung dalam pertempuran berdarah ini sampai akhir. Harus disebutkan bahwa penyihir itu terlalu tajam. Dia sangat cerdas. Dari mata Shi Hao yang dipenuhi dengan semangat pertempuran, dia merasakan semacam kepercayaan diri dan kesombongan dan segera memahami niatnya. Karena itu masalahnya, semuanya, silakan lanjutkan. Sekte pemutus langit saya akan mundur. Dia terkikik. Kemudian, dengan lugas, dia langsung terbang di udara seperti roh yang cerah dan indah.
Semua orang menjadi terpana. Penyihir itu pergi begitu saja, tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Tiba-tiba, seorang individu berjubah hitam muncul dari kegelapan dan bergegas membunuh ke arah penyihir. Sebuah tangan hitam besar terulur ke langit. Pada saat yang sama, beberapa sosok yang tidak jelas muncul. Mereka semua adalah sosok yang kuat dengan kekuatan yang luar biasa. Sumber kekuatan mereka tidak terletak pada tubuh mereka, melainkan pada formasi besar yang ditata. Mereka akan menjebak penyihir itu di sini, membuat semua orang ngeri. Mereka semua bisa merasakan bahwa ini adalah formasi ilahi. Kalian juga mengikutiku ke wilayah gurun. Apakah Anda mencoba membunuh saya dengan ini? Namun, ini adalah alam dewa kekosongan, jadi tidak mudah untuk memanfaatkanku. Anda semua mungkin mati di sini saja. Penyihir itu tercengang ketika dia mengenali siapa mereka. Apakah menurutmu tidak ada yang tersisa di sekte pemutus langit kita? Tepat pada saat itu, ada suara tua yang terdengar. Dua sosok muncul dan langsung masuk ke formasi untuk membantu penyihir dengan serangan. Tempat ini meledak dengan aksi. Pertempuran yang melibatkan formasi besar pecah. Kedua belah pihak terus-menerus mengeluarkan bendera formasi. Formasi ilahi, ini, layak untuk sekte besar yang tak tertandingi. Bahkan barang seperti itu dibawa. Jika mereka memutuskan untuk berpartisipasi dalam kekacauan yang akan datang di wilayah gurun, itu pasti akan menyebabkan kekacauan besar. Semua orang ketakutan. Sekte-sekte besar yang tak tertandingi yang melintasi beberapa wilayah ini benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Siapa yang masih tidak mau menyerah? Datang ke sini dan bertarung. Aku akan membantumu menyembuhkan penyakit mentalmu. Shi Hao menantang. Semua orang merasa bahwa ini benar-benar terlalu arogan ketika mereka mendengar kata-katanya. Ada beberapa ahli tertinggi yang wajahnya pucat pasi. Ekspresi mereka menjadi cemberut. Ini terlalu sombong. Orang ini mengambil inisiatif untuk menantang mereka, benar-benar membalikkan segalanya. Dia bahkan tidak berlari lagi. Ada beberapa orang yang hatinya menjadi dingin. Bakat alami pemuda ini luar biasa, dan dia sudah sangat kuat. Jika dia tidak terbunuh sekarang, maka itu tidak akan baik untuk mereka di masa depan. Karena dia memintanya, maka mari kita bunuh dia bersama. Seseorang berbicara secara sembunyi-sembunyi agar semua orang mengambil tindakan. Baiklah, ayo bunuh dia. Orang-orang yang mengambil tindakan barusan semuanya adalah ahli tertinggi. Ini semua adalah tokoh dengan pengaruh besar, dan diprovokasi oleh pemuda generasi muda ini membuat mereka marah. Suara yang menghancurkan langit terdengar di udara. Beberapa sosok yang tidak jelas muncul. Mereka menyembunyikan penampilan mereka yang sebenarnya dan mulai melepaskan pembantaian besar-besaran. Pada saat itu, kilat dan guntur meletus dan angin kencang melolong marah. Tempat ini meledak beraksi lagi. Laki-laki dalam api ilahi dan Priyu Chen sedang bertempur dalam pertempuran besar di udara. Penyihir sekte pemutus langit melawan beberapa individu misterius di kejauhan, dan di dekatnya, Shi Hao bertarung sengit melawan para ahli tertinggi. Tempat ini mulai ribut dengan suara bising, dan teriakan pembunuhan terdengar di langit. Anak muda, kamu benar-benar tidak tahu kapan harus mundur. Sekte pemutus langit telah memutuskan untuk membela Anda, namun Anda tidak menangkap kesempatan itu dan malah membalik ke sini. Banyak orang akan dirugikan jika kamu tidak mati hari ini. Salah satu tetua berbicara dalam-dalam. Hal lama, barusan, kamulah yang melompat keluar dan memintaku untuk membiarkan nenek si Hua pergi. Sekarang, Anda datang lagi, tetapi untuk mati. Jangan berpikir bahwa Anda aman hanya karena Anda menyembunyikan penampilan Anda. Kenyataannya, aku tidak akan peduli siapa dirimu saat aku membunuhmu. Ketika Shi Hao selesai berbicara,
dia menghilang dari lokasi aslinya dengan suara Sou. Ih! Semua orang menjadi kaget. Dengan suara Hong, langit terbelah. Sinar cahaya yang cemerlang memenuhi udara. Shi Hao berdiri di atas sepotong kulit binatang purba sambil menggunakan kemampuan ilahinya, meledakkan sesepuh itu keluar. Dia segera batuk seteguk besar darah dan hampir mati secara tragis. Kulit binatang buas! Hati semua orang mulai melompat dengan keras. Ini adalah barang nenek si Hua, jadi bagaimana dia bisa menggunakannya segera setelah mendapatkannya? Jenis kulit binatang aneh ini harus membawa simbol misterius dan mendalam. Paling tidak, seseorang harus benar-benar memahaminya sebelum menggunakannya. Bagaimana kamu bisa menggunakannya segera setelah memperbaikinya? Penatua itu bertanya dengan suara lemah. Siapa saya? Aku adalah makhluk surgawi yang melengkung. Shi Hao tertawa dingin. Suaranya sangat mendominasi dan juga membawa kepercayaan diri. Itu membuat semua orang terdiam, namun di dalam mereka sedikit gemetar. Orang ini tampaknya benar-benar telah memahaminya secara menyeluruh. Potongan kulit binatang ini sangat kuno. Itu tidak pernah disempurnakan menjadi artefak yang berharga, dan sebaliknya, simbol yang tersisa di atasnya digunakan karena kemampuannya untuk bergerak melalui kekosongan. Saat Shi Hao berdiri di atasnya, tubuh dan daunnya bergabung untuk memindahkannya. Tidak hanya bakat alaminya yang menakjubkan, itu juga karena dia pernah bersentuhan dengan kulit binatang kaisar api. Ci! Saat sinar cahaya padam, Shi Hao sekali lagi menembus langit. Ini membuat semua orang menggigil dalam hati. Ini terlalu aneh. Mereka tidak tahu siapa yang akan dia serang selanjutnya. Ah! Penatua yang terluka parah mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Shi Hao muncul sekali lagi, dan dia langsung menggunakan kekuatan Kunpeng untuk menerobos teknik berharga yang melindunginya. Dia terguncang sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya mulai retak dan batuk darah dalam jumlah besar. Semuanya bergerak bersama. Cepat dan bunuh dia. Aku mencoba untuk menghentikannya. Semuanya bergandengan tangan dan cepat singkirkan dia. Tetua berteriak keras, berharap yang lain mengambil tindakan dan membantunya. Shi Hao langsung beraksi. Meskipun wajahnya pucat karena kehilangan darah, dia masih sangat kejam. Dia seperti naga berbentuk manusia saat dia melayang di udara dan mengacungkan tinjunya. Dia menggunakan tekniknya yang berharga untuk menyerang semua orang. Semua orang buru-buru bergegas untuk menawarkan bantuan mereka. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk memusnahkan pemuda ini. Namun, hasil akhirnya tidak berakhir seperti yang mereka inginkan. Dengan suara Hong, tetua diledakkan hidup-hidup oleh Shi Hao, meledak di udara. Kemudian, jarum penghancur jiwa merah terbang keluar, menembus roh sejati. Teknik berharga macam apa ini? Apakah itu akan menghancurkan tempat ini? Semua orang berteriak keras. Artefak magis ini terlalu tangguh, secara tak terduga membuat langit tidak stabil dan membuat hukum tempat ini menjadi kacau. Langit hampir meledak. Bahkan para ahli tertinggi pun tercengang. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihat apa yang sedang terjadi. Hati mereka semua mulai bergetar. Yang sangat menakutkan adalah artefak magis terus tumbuh, menutupi langit. Baru sekarang mereka menyadari bahwa itu menyerupai cincin ilahi yang sangat menakutkan. Tidak bagus, hal ini di luar batas pemahaman kita. Itu adalah objek ilahi yang menantang surga yang melepaskan energi kacau. Terlalu menakutkan. Seorang ahli tertinggi berteriak ngeri. Apa? Bahkan Shi Hao terkejut. Dia bisa melihat bahwa piringan ilahi yang tidak jelas menutupi langit. Helai demi helai kekacauan utama mengalir keluar untuk menekan dunia ini. Pada saat ini, bahkan pagoda kecil di rambutnya mulai bergoyang,
seolah-olah itu menghasilkan semacam reaksi. Ekspresi peri Yu Chen berubah. Dia dengan cepat terbang mundur untuk membebaskan diri dari ruang yang dikelilingi oleh cakram ilahi ini. Dia memisahkan diri dari medan perang dengan ekspresi mendung di wajahnya. Yang lain semua ngeri dan merasa seolah-olah hari penghakiman telah tiba. Mereka berlari ke segala arah, dan bahkan para ahli tertinggi pun tidak terkecuali. Namun, mereka masih agak terlambat. Beberapa individu hancur berantakan dan berubah menjadi kabut berdarah sebelum memasuki cakram ilahi itu. Meskipun jumlah orangnya tidak banyak, itu masih sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang akan dia lakukan? Seseorang berteriak. Bahkan para ahli tertinggi pun ketakutan. Mereka merasa bahwa individu ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar mengeluarkan artefak berharga seperti ini. Itu sangat mempengaruhi stabilitas dan suasana tempat ini. Berhenti! Tepat pada saat itu, perwujudan domain berteriak keras. Wajahnya pucat dan seburuk mungkin. Hehe, terlambat! Laki-laki dalam nyala api ilahi tertawa dingin. Dia melirik peri Yu Chen di kejauhan dan berkata, "Kamu adalah wanitaku, tetapi saat ini, ada sesuatu yang besar yang harus aku urus terlebih dahulu." Hong! Dis hancur ke bawah, mengelilingi perwujudan domain. Semua orang menjadi tercengang. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa targetnya sebenarnya adalah perwujudan domain. Lagi pula, alasan mereka bisa datang ke tempat ini adalah karena perwujudan domain. Semua orang akan menjadi gila. Ini terlalu tidak nyata. Sebenarnya ada seseorang yang berani memberontak melawan Void God Realm seperti ini. Apakah mereka mencoba untuk menentang surga? Dia mencoba membunuh perwujudan domain. Sebelum individu misterius ini datang, semua orang memiliki kesan bahwa dia sombong dan angkuh. Tetapi sekarang, mereka menyadari bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan. Perilaku agresifnya bukannya tanpa dukungan. Pada saat ini, banyak orang tercengang. Semua orang merasa bahwa mereka tidak berpikir jernih, atau orang itu gila. Tidak peduli seberapa gilanya seseorang, seseorang tetap tidak boleh mencoba membunuh perwujudan domain. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.